Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurulia Didita, SPMSI. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Agribisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Agribisnis adalah mata kuliah Tata Niaga Hasil Pertanian. Mata kuliah ini berisi tentang mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan kemampuan komprehensif untuk menganalisis alur distribusi produk pertanian dan produsen hingga konsumen akhir, dengan mengintegrasikan fungsi-fungsi pemasaran, peran lembaga, serta analisis margin dan efisiensi pasar. Melalui pendekatan structure, conduct, dan performance atau disebut SCP, mahasiswa diajak untuk mengevaluasi keragaan pasar dan dampak kebijakan pemerintah, sekaligus ditantang untuk merancang model bisnis yang inovatif berbasis digital atau agro-technopreneurship yang mengedepankan etika bisnis serta prinsip keberlanjutan dalam menghadapi dinamika sektor agribisnis. Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai etika bisnis dan amanah dalam rantai pasok pertanian berdasarkan prinsip al-Islam dan kemuhammadiyahan secara konsisten dan bertanggung jawab. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis efisiensi tata niaga, fungsi-fungsi, serta margin pemasaran menggunakan data sekunder atau hasil observasi lapangan secara akurat dan sistematis. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi dinamika, struktur, perilaku, dan keragaan pasar atau disebut SCP dalam industri agribisnis melalui penelusuran, literatur, dan studi mandiri secara kritis dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang keempat, mahasiswa mampu merancang model saluran tata niaga inovatif dan strategi kebijakan pemasaran berbasis potensi lokal dalam bentuk rancangan usaha dan produk digital secara kreatif, aplikatif, dan solutif. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan materi pembelajaran yang dibagi dalam 14 topik materi, 1 kali asesmen tengah semester dan 1 kali asesmen akhir semester. Jadi totalnya semua ada 16 kali pertemuan. Adapun topik-topik yang akan dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah konsep dasar dan masalah-masalah tata niaga, kemudian ada lembaga-lembaga tata niaga, kemudian ada pendekatan kelembagaan, kemudian ada etika bisnis Islam dalam tata niaga, kemudian ada fungsi-fungsi tata niaga, kemudian ada biaya, keuntungan, dan margin dalam tata niaga. Selanjutnya ada efisiensi tata niaga, operasional, dan harga. Kemudian ada karakteristik tata niaga hasil pertanian. Kemudian ada struktur dan perilaku pasar tata niaga pertanian. Kemudian ada keragaan pasar atau SCP tata niaga pertanian. Kemudian ada kebijakan pemasaran hasil pertanian. Kemudian ada inovasi tata niaga digital. Kemudian ada perancangan model bisnis inovatif. Untuk menjelaskan bagaimana saya melaksanakan mata kuliah ini, saya memaparkan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ke-14 pertemuan tersebut akan diberikan secara luring atau tatap muka di dalam ruangan kelas. Selain itu, saya meminta mahasiswa untuk membaca textbook atau jurnal-jurnal mengenai topik yang berhubungan dengan materi yang akan saya ajarkan. Namun, saya tidak membatasi mahasiswa untuk memperoleh informasi dari mana saja, serta mahasiswa boleh membawa informasi tersebut ke dalam kelas sebagai bahan perbandingan. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, case study analysis. Metode ini digunakan untuk melatih mahasiswa menganalisis berbagai kasus nyata yang berkaitan dengan tata niaga hasil pertanian seperti saluran pemasaran, pembentukan harga, efisiensi pemasaran, rantai pasok,
serta permasalahan distribusi komoditas pertanian. Melalui analisis kasus, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasikan permasalahan, mengevaluasi alternatif solusi berdasarkan teori dan data, serta menyusun rekomendasi yang aplikatif sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, saya menggunakan metode problem-based learning. Metode ini digunakan untuk mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan nyata yang terjadi dalam sistem pemasaran komoditas pertanian secara kritis dan sistematis. Metode terakhir yang saya gunakan adalah metode project-based learning. Metode ini digunakan untuk melatih mahasiswa merancang dan menyelesaikan suatu proyek yang berkaitan dengan tata niaga hasil pertanian secara kolaboratif. Melalui metode ini, mahasiswa melakukan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data, serta menyusun laporan atau produk yang menggambarkan sistem pemasaran suatu komoditas pertanian. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengintegrasikan konsep dan teori yang telah dipelajari dengan kondisi nyata di lapangan serta menghasilkan solusi yang inovatif dan aplikatif terhadap permasalahan tata niaga hasil pertanian. Teknik pengajaran selanjutnya adalah interaction. Bagaimana saya membangun komunikasi dengan mahasiswa? Saya banyak melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Komunikasi mahasiswa juga saya jalin di luar kelas melalui telepon, genggam, WhatsApp, email, dan bertemu langsung. Selain itu, saya juga membuat sebuah grup WhatsApp untuk mahasiswa yang ingin melakukan diskusi di luar jam belajar. Jika mahasiswa menghubungi saya lewat telepon seluler atau telepon genggam, saya berusaha untuk segera merespon dengan sebaik mungkin. Teknik pengajaran berikutnya adalah asesmen. Saya melakukan penilaian atau asesmen kepada mahasiswa sesuai dengan ketetapan bobot dari Fakultas Ekonomi dan kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak perkuliahan yang saya sampaikan pada awal pertemuan. Berikut bobot penilaiannya. Kehadiran 10%. Tugas 15%. Ujian tengah semester 35%. Dan yang terakhir, ujian akhir semester 40%. Demikianlah paparan teknik pengajaran menggunakan teknik delivery, interaction, dan assessment. Berikut cuplikan pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua hari ini, pagi ini? Alhamdulillah baik. Udah pada sarapan semuanya? Sudah. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang tata niaga hasil pertanian. Sebelum memulai perkuliahan, ada alangkah baiknya kita membaca doa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Yang pertama, ada definisi, fungsi, dan juga masalah dalam tata niaga hasil pertanian. Menurut kalian, apa itu tata niaga hasil pertanian? Ada yang udah kebayang atau udah tahu apa itu tata niaga? Ya Bu, Coba silahkan. kalau tentang tata niaga itu dari proses mulainya Bu, dari proses mulai dari petani hingga ke penjualannya Bu. Oke. Jadi secara singkat, tata niaga itu adalah suatu proses, seluruh rangkaian proses dari mulai produksi sampai penyaluran atau distribusi produk pertanian, mulai dari petani hingga ke pembeli atau dari produsen ke konsumen. Gitu. Udah paham ya semuanya ya? Wow. Coba kalian perhatikan slide selanjutnya. Coba lihat slide-nya. Dari gambar tersebut kalian pilih pasar yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Nah, Ojo pilih yang mana? Kiri. Kiri, kenapa? Lebih murah. Yang kiri lebih murah. Kalau Mus? Kanan, Kanan, kenapa alasannya? lebih higienis. Higienis. Ada lagi yang mau nambahin? Pilih yang mana? Kalau saya pilih yang kiri untuk
karena harganya murah, terus kayak ngebantu petani juga. Pilih yang kanan kalau untuk kayak kasih makan Instagram bu, upload foto. Oh gitu, gengsi banget ya. Iya. Kalau Muksin gimana nih? Kan nanti bakal jadi bapak rumah tangga kedepannya ya nggak? Tapi kalau saya punya pilih yang kiri Bu, karena harganya lebih murah. Lebih Kan? murah gitu. Ya. Jadi tata niaga ini ada sama juga dengan pemasarannya pertanian ya kan? Selanjutnya ya. Ini udah. Kemudian mengapa tata niaga itu penting untuk kita pelajari? Kenapa? Jadi kan bu, ini ya bu, jadi kan tata niaga itu kan proses jalannya atau proses pendistribusiannya. Jadi tata niaga ini penting karena untuk petani dan konsumen itu jelas tahu kemana arahnya, berapa harganya dan bagaimana. Iya. Sebelumnya kan ada gambar tuh dari pasar. Kenapa pasar yang kiri tadi itu? Saya kasih nampak lagi slide-nya. Nah, yang sebelah kanan saya, kiri kalian ya, itu pasarnya murah. Berarti kalau yang sebelah sini lebih mahal harganya. Bisa nggak petani mulai dari petaninya itu langsung menjadi kayak gini? Tidak bisa Bu. Kenapa? Karena kan itu kayak ada pakai kemasan, terus ada brandnya. Karena kan petani nggak mungkin punya kayak gitu. Baik, terima kasih Fitri, jawabannya sangat bagus. Jadi tata niaga itu penting karena bisa mengefisiensikan biaya yang pertama, ya kan? Mengefisiensikan biaya sehingga petani tidak terlalu margin antara dari petani ke pembeli itu tidak terlalu besar. Kemudian ada keadilan harga dan juga informasi informasi pasar. Jadi petani bisa tahu harga di pasar berapa, beli di pasar berapa, dan juga beli langsung ke petani itu kan harganya sangat rendah. Pernah nggak kalian belanja beli langsung ke pohonnya atau ke kebunnya itu? Harganya jauh sangat berbeda dengan di pasar induk atau di pasar yang kios-kios dekat rumah kalian. Berapa marginnya? Coba kamu biasanya beli kebutuhan apa? Minum kelapa muda misalnya. Ya. Biasanya berapa? Kalau belinya di kebun langsung, biasanya harganya sekitaran 5 ataupun 4.000, 5.000 atau 4.000. Iya. Ketika kamu kuliah nih di Banda Aceh, kemudian beli kelapa berapa harganya sekarang? Sekarang sekitaran 8 sampai 10.000. Disitulah terjadi marginnya sangat besar. Jadi tidak adil bagi si petani gitu, ya kan? Makanya tata niaga itu sangat penting, ya kan? Alur distribusi suatu produk bisa dianalisis, diketahui apa permasalahannya ketika harganya sangat rendah atau sangat tinggi gitu. Beli cabai di kampung berapa sekilo? Sampai ke pasar ini market swalayan gitu jadinya lebih mahal. Bisa marginnya sangat besar ya, selisih 10.000 ke atas gitu, ya kan? Oke, selanjutnya ada klasifikasi fungsi. Yang pertama itu, menurut Sikol itu ada 3 fungsi dalam tata niaga. Yang pertama ada fungsi kepemilikan, kemudian ada fungsi fisik yang meliputi kegunaan bentuk dan juga transport serta waktu. Terus yang ketiga ada fungsi fasilitas. Apa saja itu fungsi fasilitas? Fungsi fasilitas itu fungsinya itu untuk kelancaran suatu proses distribusi barang atau produk dari pertanian gitu, yang meliputi standarisasi, grading, dan juga gudang gitu kan, dan juga modal serta resiko dalam pendistribusian barang dan produk gitu, dari hulu hingga hilir, dari petani hingga ke
konsumen atau pembeli. Oke. Selanjutnya ada 4 nilai dari ada 4 nilai utama yang tadi saya jelaskan itu dari fungsi-fungsi itu. Yang pertama itu ada bentuk, kedua tempat, kemudian waktu, dan yang terakhir adalah kepemilikan gitu. Selanjutnya ada 4 nilai utama atau utility itu dari sebuah tata niaga atau fungsinya. Yang pertama ada guna bentuk atau form. Nah, nilai dari bentuk ini yaitu pengolahan produk. Ada yang bisa contohin nggak pengolahan produk? Ini saya Bu, mungkin maksudnya dari guna bentuk atau form ini yaitu nilai dari pengolahan produk, kayak misal dari cabai utuh itu diolah jadi kayak cabai bubuk atau yang lainnya jadi saus. Iya, bagus. Jawabannya sangat menarik. Yang lain ada yang bisa contohin? Jadi pengolahan bentuk itu nilai dari pengolahan produk. Jadi suatu produk, misalnya nih keseringan di petani itu menjual, misalnya contohnya minyak kan, dia tidak mengolah menjadi minyak, masih barang mentah. Jadi nilai jualnya rendah. Ketika dia sudah mengolah produk, maka terjadilah peningkatan harga. Jadi petani bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada menjual produk mentah. Ada yang bisa contohin produk lain apa? Minyak. Ya, barusan udah dijelaskan. Habis itu ada lagi seperti Singkong. habis itu banyak kita. Misalnya kelapa muda yang tadi kan, kelapa muda ketika sudah ada variasi gitu kan, ditambah sirup, ditambah gula, jadi harganya lebih meningkat. Oke. Selanjutnya ada guna tempat, nilai dari ketersediaan lokasi. Kenapa nilai ini penting? Intinya karena tempat itu untuk penyimpanan si produk. Karena produk pertanian itu sangat mudah busuk, mudah rusak, gitu kan? Atau sering disebut dengan perishable. Gitu. Jadi tempat itu sangat penting, tempat penyimpanan yang ada. Dan kemudian guna waktu, nilai dari ketersediaan waktu. Kenapa ini penting? Karena itu tadi produk pertanian udah busuk, ketika panen nggak terjual habis akan busuk, jadinya untung apa rugi? Ya. Jadi harus tahu waktu-waktu yang tepat untuk menjual, gitu kan? Dan yang terakhir guna kepemilikan, itu adalah dari si petani ke konsumen, gitu. Jadi harus ada kontrak atau lahannya sekian nih, nanti dia akan hasil panennya akan dijual ke siapa, sudah ada yang memilikinya, jadi sudah nggak harus memasarkannya lagi gitu. Oke, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada masalah utama di lapangan, ya kan? Pernah nggak kalian perhatikan masalah apa saja yang ada di lapangan? Salah satunya mudah produk pertanian itu mudah rusak, dan juga ada musim panennya, ada musim tanamnya, gitu kan? Kemudian ada ukuran besar dan tidak seragam, ya kan? Ada produk-produk pertanian yang harus disimpan di tempat yang besar, luas, gitu. Jadi yaitu menjadi salah satu masalah yang ada di lapangan saat ini. Kemudian ada informasi dan infrastruktur terbatas. Keterbatasan petani mengalami keterbatasan informasi mengenai keadaan pasar yang up to date gitu. Jadi kan rata-rata nih pertanian itu tidak di kota ya, di desa gitu kan, di kampung kita. Jadi dia ada mengalami kesulitan, informasinya yang nggak sampai, ataupun transportasi dari desa ke
kota itu agak susah gitu. Jadi itulah masalah-masalah yang ada dalam tata niaga pertanian gitu. Baiklah, kita lanjut sebelum lanjut ke slide berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, silahkan. Mengapa tata niaga memiliki peran yang penting di dalam sektor pertanian? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apa ada yang bisa jawab? Oke, silahkan. Ya, mungkin pendapatnya gimana? Pertama ada poin efisiensi harga, efisiensi biaya. Ya, Kayaknya maksud efisiensi biaya. Efisiensi biaya itu kayak dari petani ini sampai di konsumen ada jalur distribusinya. Jalur distribusi itulah yang kita potong supaya apa? Supaya mengefisiensi harga, supaya untuk mengurangi harga. ya, Yang kedua ada koneksi pasar. Koneksi pasar itu kayak petani ini penting ya untuk koneksi pasar ini. Ya. Kenapa? Itu pengaruh dari harga dari petani ke konsumen. Itu dia sepemahaman saya. oke. Bagus, tapi aku jawabannya sudah, kalau saya tangkap jawabannya Mustafa udah mulai paham tentang peran pentingnya tata niaga yang kita pelajari pada pagi hari ini. Gimana Muksin? Sudah ada bayangan tentang Sudah ada. peran tadi? Boleh diulang, mungkin kamu mau mengatakan dengan lantang bahwa gimana gitu? Enggak. Jadi tata niaga itu penting karena bisa mengefisiensikan biaya. Kemudian apalagi? Koneksi pasar. Ya, nah koneksi pasar. Karena sifatnya si produk pertanian itu mudah rusak, terus bulky, barang besar-besar ya kan? Nah seperti itu, makanya kita tata niaga itu penting di sektor pertanian gitu. Oke, sudah paham ya? Sudah. Boleh izin tambahin lagi Bu? Boleh silakan. Bu, tadi kan tentang yang dijelaskan oleh Mustafa tadi efisiensi biaya, bagaimana petani memberikan harga untuk memberikan ke pasar nih. Jika pembeli itu kan ada yang biasanya seperti ibu-ibu nih membeli ke pasar nih, itu kan ada yang mengurangi harga ya, minta kurang. Contohnya dari petani 10.000 dibeli, ke pasar dijual 15. Terus ada pembeli konsumen, seorang pembeli, dia bilang minta kurang harganya. Mungkin dia bilangnya tadi ada 10.000. Itu kan otomatis di pasar itu kan tidak bisa ngasih harga segitu karena dia membeli ke petani dengan harga segitu juga. Ya. Itu gimana Bu? Tentang dari konsumennya tuh. Nah, bisa menambahkan. Bentar. Ya, otomatis kalau kayak orang yang menjual yang di pasar, otomatis mereka tidak bisa tidak ada untung. ya tidak ada untungnya. Karena kenapa? Mereka beli ke petani, mereka kan ada perkiraannya juga. Perkiraan di mana perkiraan itu biaya mereka ambil di lahan, Di kebun. di kebun, distribusinya. Nggak mungkin si penjual mengasih harga di bawah modal keluar dari di bawah modal yang keluar yang dibeli di petani. Ya. Jadi apa tentang? Tadi kan misalnya cabenya 15.000, terus ada konsumen, ibu-ibu bapak kakak itu minta 10.000 per kilo cabai kan 15.000, terus dia minta 10.000. Kalau POV-nya aku jadi penjual, aku tetap ngasih 10.000, tapi nggak bisa 1 kilo. Cukup kayak 10.000 itu dapat berapa timbangannya? Udah down segitu aja, nggak perlu dikasih nggak perlu dikasih 1 kilo. Jadi nggak perlu dikasih sekilo ya? Iya, Itu lagi jadi tapi standar. dikurang dengan harga 10.000. Jadi nggak beli timbangan beras kilonya, tapi dia harganya. Oke. Jadi itulah pentingnya tata niaga. Jadi saluran yang panjang itu dari harga si petani ini 10.000 sampai ke pasar jadi 15.000. Itulah yang kita potong salurannya seperti kata Mus tadi gitu. Oke. Dengan adanya tata niaga hasil pertanian, kalian bisa mengetahui salurannya sepanjang apa gitu. Ya, next ya. Ya. Kita lanjut.
Oke, setelah mengetahui definisi, fungsi, dan juga tantangan dan masalah yang ada dalam tata niaga hasil pertanian ini, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Fitri dapat sedikit menyimpulkan ya Bu. Oke, silakan Fitri. Jadi untuk tata niaga ini dari pengertian itu, tata niaga itu adalah suatu proses pemasaran yang dilakukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus tata niaga juga punya manfaat, di antaranya seperti untuk efisiensi biaya, keadilan harga, dan juga kondisi pasar bagi para pelaku usaha ke konsumen. Terus juga di dalam tata niaga ini ada fungsi-fungsinya. Tadi ada 3 fungsi dari Hall dan temannya. Yang pertama ada fungsi pertukaran, terus ada fungsi fisik dan juga fungsi fasilitas. Dilanjut tuh ada 4 nilai utama. Yang pertama ada guna bentuk, terus guna tempat, guna waktu, dan guna kepemilikan. Oke, terima kasih kesimpulannya dari Fitri. Semoga semuanya bisa memahami materi hari ini dan juga bermanfaat ke depannya. Oke? Dan juga untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada tugas untuk minggu depan, yaitu boleh dibaca di slide-nya. Yang nomor 1, identifikasi satu komoditas pertanian lokal yang ada di sekitar tempat kalian. Ya. Kemudian analisis fungsi tata niaga apa aja yang sudah berjalan di situ di tempat kalian. Kemudian petakan masalah utama yang dihadapi oleh petani lokal. Ya. Yang terakhir, tugas ini dikerjakan secara individu masing-masing ya, dikumpulkan minggu depan. Bobotnya 10% untuk tugas ini ya. Dari keseluruhan nilai akhir semester. Oke. Sudah tahu tugasnya apa minggu depan, kita cukupkan kuliah kita hari ini. Sekian dulu hari ini. Semoga minggu depan tetap semangat, sehat, dan juga masih menempel ilmu-ilmunya. Amin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan PDD UKT-PT unsur pengajaran yang merupakan dedikasi dan unjuk kerja saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi di Program Studi Agribisnis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Besar harapan saya rekam jejak kinerja ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang positif dalam penilaian sertifikasi dosen tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya bagikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen saya di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.